warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Eki Pratiwi, kelas 2A Biologi dengan NPM 196510879. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu filum arthropoda, golongan makhluk hewan yang paling besar di dunia ini. Diperkirakan lebih dari 80% dari seluruh jenis hewan sekarang ini adalah arthropoda. Menghuni semua jenis habitat yang ada, hewan ini memiliki ciri kaki beruas, berbuku, dan bersegmen. Nah, di dalam filum arthropoda memiliki dua kelas. Yang pertama yaitu Chilopoda. Kelas Chilopoda terdiri dari 5 ordo dari golongan predator beracun, sangat aktif dan beradaptasi untuk berburu dan menangkap mangsa hidup. Chilopoda disebut juga centipede atau yang dikenal sebagai kelabang. Nah, kelas yang kedua yaitu Diplopoda. Kata Diplopoda berasal dari kata diplos yang berarti ganda dan podos yang berarti kaki. Hal ini mengacu pada dua pasang jumlah kaki pada tiap segmen tubuhnya. Sebagian besar kaki seribu adalah detrivivora dan membentuk humus dari sisa-sisa tumbuhan. Mereka ada di berbagai ekosistem darat. Sistem darat juga ada pada habitat di dalam tanah. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang perbandingan morfologi pada dua kelas dari filum arthropoda. Yang pertama yaitu Chilopoda atau kelabang. Bentuknya memanjang dengan ruas-ruas tubuh dan pipih dorsoventrali. Kepala memiliki sepasang antena yang panjang dengan sepasang mandibula dan 2 pasang masila. Ruas pertama memiliki sepasang kelenjar racun. Setiap ruas kecuali 2 ruas terakhir memiliki sepasang kaki eksoskeleton dibentuk oleh ektodermis. Nah, kita bisa lihat dari gambar berikut gambar morfologi dari kelas Chilopoda atau kelabang. Nah, dari gambar tersebut kita bisa lihat struktur tubuh Chilopoda secara morfologinya ada kelabang. Nah, kelas kedua yaitu Diplopoda atau kaki seribu. Bentuknya silindris dengan ruas tubuh 9-102, kepala memiliki sepasang antena pendek, mata majemuk, dan mandibula. Toraks pendek. Setiap ruas memiliki 2 pasang kaki. Hidup pada tempat gelap dan lembab. Memiliki kelenjar bau atau yang disebut dengan odoriferous gland. Sepasang setiap ruas. Eksoskeleton dibentuk oleh ektodermis. Bisa kita lihat dari gambar tubuh dari morfologi dari kelas Diplopoda atau yang disebut dengan kaki seribu. Nah, kita dari gambar tersebut bisa lihat struktur tubuh Diplopoda secara morfologinya. Di situ ada kaki seribu, lipan, ada juga luwing. Nah, berikut adalah contoh-contoh spesies dari dua kelas dari filum arthropoda. Dari yang pertama dari kelas Chilopoda dan yang kedua Diplopoda dengan gambar berikut. Nah, ini yang pertama ada gambar dari spesies Scutigera coleoptrata. Gambar kedua, contoh dari spesies Lithobius porvisatus. Gambar terakhir dari spesies Geopilus flavus. Gambar yang pertama dari spesies Glomeris marginata. Gambar kedua dari spesies Narceus americanus. Gambar terakhir dari spesies Harpape haydeniana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan fisiologi.
Perbedaan antara Chilopoda dan Diplopoda agak sulit untuk dipahami karena keduanya sangat mirip secara penampilan. Chilopoda dan Diplopoda adalah dua subkelas yang berada di bawah kelas Myriapoda. Hewan-hewan dari subkelas di Chilopoda disebut kelabang dan hewan milik subkelas Diplopoda dikenal sebagai kaki seribu. Baik lipan dan kaki seribu adalah invertebrata dengan kolom sejati. Makhluk-makhluk ini memiliki fitur paling umum yang ada di semua arthropoda, termasuk cakra eksoskeleton dan pelengkap tersegmentasi. Chilopoda dan Diplopoda memiliki daerah kepala anterior dan tubuh seperti cacing posterior dengan banyak segmen. Setiap segmen berisi pelengkap tersegmentasi. Makhluk-makhluk ini dapat dengan mudah diidentifikasi karena kehadiran sejumlah besar kaki. Kedua kelompok hewan ini menunjukkan fertilisasi internal dan bertelur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan filum arthropoda secara positifnya. Yang pertama yaitu dapat menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Yang kedua yaitu sebagian arthropoda dapat dikonsumsi karena memiliki kandungan protein yang tinggi. Yang ketiga yaitu kepompong ulat sutra adalah bagian dari arthropoda yang punya kontribusi besar dalam pembuatan kain sutra. Yang keempat, serangga-serangga yang biasa hinggap di bunga, mereka sangat membantu dalam penyerbukan tanaman. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu secara biologi serangga predator sebagai pemberantas hama tanaman. Kemudian, hubungan filum arthropoda secara negatifnya, yang pertama yaitu semua larva atau ulat pemakan daun, wereng, dan belalang yang merupakan bagian dari arthropoda sangat merugikan karena mereka adalah pelaku utama yang merusak tanaman milik petani. Kedua, nyamuk sangat merugikan karena dapat menyebabkan penyakit. Salah satunya kaki gajah, ada beberapa penyakit lain yang juga disebabkan oleh nyamuk adalah demam berdarah. Yang ketiga yaitu caplak, penyebab kudis, nyamuk, dan kutu rambut kepala merupakan parasit bagi manusia. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu rayap, adalah jenis arthropoda yang sangat merusak kayu bangunan.